Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semuanya, selamat malam. Ayyuhal mu'minun, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ya, semoga semuanya sehat dan bahagia. Ya. Amin. Malam ini kita akan melanjutkan materi kita tentang tauhid, ya, ilmu mengenal Allah, yaitu melalui metodologi sifat 20. Nah, sekarang kita masuk sifat 20 kelompok yang kedua yang disebut dengan salbiyah. Apa artinya salbiyah? Salbiyah dari kata salaba, artinya menolak atau menangkis. Maknanya adalah bahwa sifat salbiyah itu adalah sifat yang berfungsi menolak atau menangkis hal-hal atau sesuatu yang tidak pantas bagi kesempurnaan Allah. Dan sifat salbiyah ada 5, ya. Kidam, bako, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Nah, sebenarnya dengan sifat nafsiyah dan salbiyah itu sudah cukup bisa menguji apakah sesuatu itu bisa disebut sebagai Tuhan atau tidak. Jadi sesuatu itu layak disebut sebagai Tuhan jika memenuhi syarat. Dia punya sifat nafsiyah dan juga punya sifat salbiyah. Jika hilang salah satu, apalagi separohnya, apalagi semuanya, berarti hal itu bukan Tuhan. Ya, sesuatu itu layak disebut sebagai Tuhan jika punya sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah itu apa kemarin Bapak Ibu? Wujud. Wujud artinya ada. Jadi Tuhan itu wajib ada. Nah, kalau nggak ada, ya ngapain disebut sebagai Tuhan kalau nggak ada ya? Nah, selain ada, dia juga punya sifat salbiyah. Ada 5. Nah, sifat yang pertama, kidam. Kidam itu artinya terdahulu, lebih dulu dari segala sesuatu. Kidam namanya terdahulu secara bahasa. Dan kidam itu artinya ada sebelum segala sesuatu ada. Dan adanya tidak didahului dengan tidak ada. Nah, itu kidam ya. Jadi kidam artinya terdahulu, ada sebelum segala sesuatu ada, dan adanya tidak didahului dengan tidak ada. Nah, jika adanya didahului dengan tidak ada berarti bukan kidam. Kalau bukan kidam berarti tidak layak disebut sebagai Tuhan. Ya, yang kedua bako. Ya, dari sifat salbiyah yang kedua bako. Bako artinya tetap. Berarti keberadaannya harus tetap, kekal, tidak punah, tidak binasa, tidak rusak. Kalau ada rusaknya berarti bukan. Kalau dia lenyap berarti bukan. Yang ketiga dari sifat salbiyah, kidam bako. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Kalau ada yang bisa menyerupainya berarti bukan Tuhan. Karena Allah tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi. Artinya berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Kalau dia membutuhkan yang lain berarti bukan Tuhan. Yang kelima, wahdaniyah artinya satu, tunggal, dan tidak berbilang. Nah, itu secara umum. Nah, kita akan nanti rinci satu per satu. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa sesuatu itu disebut sebagai Tuhan? Maka kita bisa menjadikan sifat nafsiyah tadi dan salbiyah sebagai alat uji.
Misalnya Nenek Eli satu ketika melakukan zikrullah ya. Misalnya ini ini contoh ya. Satu malam nenek zikir menyebut-nyebut nama Allah ya misalnya. Setelah sekian ribu zikir dibaca oleh nenek ya. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah sinar atau cahaya. Karena malam hari kan gelap nih ya. Nah, setelah zikir, brai teh caang ada cahaya nih. Terus cahaya tadi mengaku berkata, ha, wahai Nenek Eli, akulah Tuhanmu. Gimana nih? Langsung percaya nggak? Jangan langsung percaya. Harus diuji. Diuji. Harus diuji. Nah, benarkah engkau Tuhan? Nah, kalau engkau itu Tuhan, engkau harus ada. Harus Wujud. harus wujud. Nah, iya kan sekarang wujud nih, ada. Kata dia. Iya, tapi adanya harus kidam. Kidam itu artinya adanya tidak didahului dengan tidak ada. Tidak ada. Sebelum nenek tadi wiridan, zikir, ada nggak cahaya tadi? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang jadi? Ada. Berarti adanya didahului dengan? Tidak ada. Kidam tidak? Tidak. Batal. Berarti kamu bukan Tuhan. Kenapa? Adanya didahului dengan tidak ada. Tadi kemana? Kenapa ngumpet? Misalnya gitu. Karena Tuhan harus kidam. Kidam itu tidak didahului dengan tidak ada. Tidak ada. Nah, dengan alat uji yang kedua aja udah batal nggak? Ya. Yang kedua aja udah batal. Ya. Kan gitu ngeceknya gampang ya? Berikutnya, Bu. Berikutnya. Ya. Setelah kidam apa tadi? Bako. Nah, ternyata sinar tadi tetap ada nih. Selama nenek zikir. Ya. Nah, apakah keberadaan cahaya tersebut tetap ada walaupun nenek sudah selesai zikir? Jika zikirnya selesai, terus sinarnya hilang gimana? Batal tuh si bakonya. Bako nggak? Enggak. Bakonya batal. Kok hilang ya? Berarti tidak bako, tidak kekal. Kalau begitu kok ngilang Tuhannya, gitu kan? Ya. Nah, jadi yang pertama, yang kedua harus kekal. Ya. Nah, berikutnya. Sinar atau cahaya yang muncul tadi, keberadaannya ada yang menyerupai nggak? Kalau ada yang menyerupai, berarti batal mukhalafatuhu lil hawadisi. Karena mukhalafatuhu lil hawadisi itu berbeda dengan segala sesuatu dan tidak ada yang menyerupainya. Kalau kita bisa menyerupakannya, misalnya kok sinarnya seperti sinar senter, misalnya, ya. Atau seperti lampu kelip-kelip, kok seperti sinar rembulan, seperti sinar matahari, seperti sinar bintang, berarti ada yang menyerupai. Sementara sifat Allah mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan segala sesuatu yang baru dan tidak ada yang menyerupainya. Kalau ada yang menyerupainya seperti lampu disko misalnya, berarti bukan. Batal ya mukhalafah lil hawadisnya? Batal. Lanjut. Terus uji dengan sifat yang berikutnya. Apa sifat berikutnya? Qiyamuhu binafsihi. Nah, makanya nanti dicek. Misalnya nenek zikirnya siang hari, Bu. Terang benderang nggak siang hari? Terang benderang. Nah, sinar tadi muncul nggak? Kalaupun muncul kelihatan nggak? Oh, enggak. Berarti sinar tadi butuh apa? Gelap. Butuh gelap. Masa Tuhan butuh gelap gimana? Ya, emangnya kita suka gelap-gelapan. Ya, ya gitu ya. Kalau dia memerlukan situasi kondisi yang lain, misalnya dia butuh kegelapan untuk menampakkan dirinya, berarti dia butuh. Tidak qiyamuhu binafsihi, gitu ya. Nah, berikutnya apa? Wahdaniyah. Jika keberadaan cahaya tersebut dibatasi oleh ruang, hanya ada di ruangan di mana kita zikir saja, sementara di luar tidak ada, dibatasi ruang misalnya, tidak meliputi segala sesuatu. Nah, berarti sinar tadi tidak wahdaniyat, tidak meliputi, tidak satu kesatuan, dibatasi ruang. Ruang lain ada lagi berbeda gitu.
Itu Contoh. contohnya ya. Sampai sini udah paham, Nek? Ya, paham. Ya, kalau udah paham udah selesai berarti. Ini belum. Oh, belum. Belum diterangkan satu. Satu-satu. Jika kamu menikmati konten ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya.